Halo, nama saya Erna, saya dari Paroki Santa Cecilia Pontianak. Saya akan memulaikan eh, Lukas 10 bab 22 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Pada ayat 25 sampai 28, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Ahli Taurat adalah seorang ahli hukum, seorang yang sangat mengerti tentang hukum Taurat. Dia adalah orang yang pintar dan terpelajar. Jelas apa yang ditanyakan kepada Yesus adalah untuk menjebak Yesus, tetapi dia tidak menyadari bahwa orang yang dia cobai adalah orang yang jauh di atas dia. Itu adalah Yesus, anak Allah. Tetapi Yesus dengan rendah hati meladeni ahli Taurat ini. Walau Yesus tahu kalau ahli Taurat ini mempunyai maksud jahat, tetapi Yesus tidak menggunakan kebaikan untuk bertanya jawab dengan ahli Taurat ini. Yesus sangat luar biasa. Pertanyaan yang sebenarnya digunakan untuk menskakmat Yesus membalikan menjadi sebuah jawaban yang dijawab sendiri oleh ahli Taurat ini, dan sekaligus menguji hatinya. Dan setelah menjawab pertanyaan Yesus malah memuji ahli Taurat tersebut, dan Yesus mengakhirinya. Yesus tidak ingin berdebat, tetapi ahli Taurat ini seakan tidak puas dengan apa yang diperoleh dan coba menyampaikan pertanyaan selanjutnya di ayat berikutnya ya. Pada di ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ini adalah sebuah pertanyaan mencari gara-gara, karena ahli Taurat ini mulai terusik hatinya karena sebelumnya dia terjebak sendiri di dalam pertanyaan yang dia buat untuk Yesus, karena orang ini adalah orang Yahudi, dan pada zaman itu orang Yahudi hanya berbuat baik kepada orang sesama Yahudi. Pertanyaan ini dia pakai untuk mencoba membebaskan diri dari jebakan yang telah dia buat sendiri. Dia berharap Yesus menjawab sesama manusia adalah bangsanya itu sendiri, yaitu bangsa Yahudi, dan dia akan merasa menang. Tetapi Yesus segera akan menghajar dia lebih lanjut dengan sebuah perumpamaan di ayat berikutnya. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Pada ayat 30 menggambarkan tentang kondisi rata-rata manusia pada saat ini, seperti saat pandemi ini, di mana rata-rata dari kita mengalami seperti dirampok habis-habisan, dipukul dan ditinggalkan setengah mati. Banyak dari kita yang mengalami masalah ekonomi saat ini, seperti bisnis yang sedang sepi karena harus PPKM ketat, sehingga menyebabkan tidak ada pemasukan dan menyebabkan terjadinya PHK di mana-mana. Kita kehilangan harta kita karena tidak adanya pemasukan. Kita seperti sedang dipukul babak belur oleh kondisi yang tidak menentu saat ini, kondisi sosial ekonomi yang berganti-ganti, tidak menentu, yang membuat kita setengah mati keuangannya, setengah mati kondisi ekonominya, setengah mati kesehatannya, terutama yang sedang mengalami COVID-19 ini. Inilah ada kondisi kita sekarang ini. Sedangkan pada ayat 31 dan 32 ada figur yang sangat mengecewakan di sini. Seorang imam yang hanya lewat. Imam yang di dalam bangsa Yahudi adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Mereka adalah pengantara umat dengan Allah. Tetapi mereka begitu mengecewakan pada saat melihat seseorang yang terluka di jalan. Mereka hanya lewat begitu saja dengan begitu juga dengan seorang Lewi. Lewi adalah keturunan dari para imam.
Hanya keturunan Lewi lah yang boleh menjadi imam. Tetapi mereka juga mengecewakan. Hanya lewat pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Padahal mereka sama-sama orang Yahudi. Mereka sama ras, sama agama, sama kepercayaan. Tetapi di ayat berikutnya mengatakan, Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan di tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya untuk belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya itu sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang Samaria adalah masyarakat kelas bawah atau mempunyai derajat di bawah orang Yahudi. Karena mereka adalah keturunan campur dari Yahudi. Mereka bermusuhan. Mereka dianggap remeh oleh bangsa Yahudi. Mereka dianggap sebagai anak haram. Tetapi orang Samaria ini malah menolong orang Yahudi tersebut. Mungkin saudaraku, Anda mengalami hal seperti orang Samaria ini, diremehkan, direndahkan. Tetapi bila Anda punya sebuah kemauan untuk menolong sesama, Anda akan menjadi orang yang dipakai Tuhan seperti orang Samaria ini. Terutama dalam kondisi pandemi saat ini, begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. Begitu banyak orang yang hampir mati. Mungkin saudara saat ini Anda adalah orangnya yang bisa membantu dengan apa yang Anda miliki. Mungkin dengan uang Anda, mungkin dengan uang ataupun dengan tenaga kerja atau talenta yang Anda miliki saat ini. Seperti orang Samaria yang sangat baik ini, dia membantu secara fisik dan membalut lukanya, menyirami lukanya tersebut dan dengan minyak dan anggur agar tidak infeksi, dan memberikan keledai tunggangannya, mengantarkannya ke penginapan dan membayarnya. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Orang Samaria ini memberikan pelayanan terbaiknya kepada orang Yahudi ini. Cerita ini benar-benar membuat sang ahli Taurat terpojok, dan dengan jelas dengan jelas Yesus bertanya, siapakah pendapatmu dari ketiga orang ini adalah sesama manusia? Tentu dia tidak bisa memberikan jawaban lain lagi selain berkata kepada Samaria itu, orang yang memberikan belas kasih. Maka Yesus berkata, pergilah dan berbuatlah demikian. Ini bukanlah hanya Yesus perintahkan kepada ahli Taurat tersebut, Yesus juga perintahkan kepada kita saat ini untuk menolong sesama kita, memberikan belas kasihan kepada sesama kita untuk yang membutuhkannya. Apalagi bulan kitab suci yang masih dalam suasana pandemi corona ini. Yesus berseru kepada Anda dan saya, pergilah dan perbuatlah demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.